Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kemarin ada informasi dari Fabrizio Romano, ada sebuah nama yang dikaitkan dengan Manchester United, dan informasi ini valid, jadi bukan rumor ya, karena sudah disebutkan oleh sumber yang terpercaya, dalam hal ini adalah Fabrizio Romano dan juga beberapa sumber lainnya, bahwa Manchester United ini melakukan kontak dengan Paris Saint-Germain terkait dengan Manuel Ugarte. Nah, Manchester United memang saat ini kalau kita lihat ada beberapa hari terakhir ya, dikaitkan dengan dua nama secara intensif, yaitu Jarrad Brandwaite, pemain bek tengah Everton. Ini tahap selanjutnya Manchester United sedang akan melakukan tawaran kedua, sedang bersiap melakukan tawaran kedua. Everton diharapkan bisa menurunkan valuasinya. Everton sendiri masih tetap, kabar terakhir ya, masih tetap bersikukuh dengan angka sekitar 70 juta. Mereka melihat bagaimana Manchester United dan juga artinya Manchester United ketika menebus Harry Maguire, lalu juga Wesley Fofana misalnya, dari situasi penjualan yang lainnya ya, ini angkanya tinggi sehingga mereka merasa ya Jarrad Brandwaite juga memiliki valuasi yang tinggi. Di samping situasi mereka butuh nih income yang juga tinggi untuk situasi PSR dari Everton, itu menurut gue. Lalu Joshua Zirkzee, bahwa Manchester United juga melakukan pendekatan, ini kabar yang valid, masih berproses, masih butuh kesabaran ya. Kenapa demikian? Karena AC Milan ini sudah melakukan kontak lebih dulu dengan Bolonya. Permasalahannya dengan agensi, ya kan, dengan agennya, dengan komisi agen. Sementara Manchester United nampaknya ingin bermanuver dengan cara yang lain. Jadi mereka mendekati dulu kubu dari Joshua Zirkzee ya, baru kemudian mereka akan melakukan komunikasi dengan Bolonya. Jadi sampai dengan sejauh ini belum ada komunikasi antara klub ke klub untuk situasi Joshua Zirkzee bagi Manchester United. Sang pemain sendiri juga masih berkonsentrasi penuh di Euro 2024 bersama skuad oranye Belanda. Ada informasi lain yang gue dapatkan bahwa memang Joshua Zirkzee baru akan memutuskan situasi masa depannya ini nanti setelah Euro. Dan menurut gue itu make sense, karena salah satu alasan utamanya adalah bagaimana memang rilis close dari Joshua Zirkzee ini baru bisa diaktifasi di bulan Juli. Nah, jadi masih ada beberapa waktu untuk Joshua Zirkzee atau situasi Joshua Zirkzee ini sebelum akan ditentukan. Balik lagi, Manuel Ugarte. Gua secara jujur tidak begitu mengamati ya Manuel Ugarte di Ligue A bersama dengan PSG. Tapi kalau gua lihat misalnya pemain ini pemain muda, pemain Uruguay, lalu dari heat maps-nya dia sangat aktif sekali bergerak di lini tengah. Dan yang menurut gua juga menarik adalah valuasi dari pemain ini ya, Manuel Ugarte. Ini sangat tinggi sekali, sekitar 60 juta euro, karena dia sendiri ketika didatangkan dari Sporting misalnya itu juga dengan angka 60 juta euro. Jadi angka yang sangat tinggi sekali. Ini kalau gue lihat dengan situasi misalnya Manchester United saat ini, ini akan menjadi kesulitan yang sangat tinggi sekali, karena Manchester United ada banyak keterbatasan dari situasi finansial, sehingga secara ringan amatiran kalau hanya langsung menebus pemain ini, gua pikir kok kemungkinannya tidak besar, karena sekali lagi ya memang angkanya sangat tinggi sekali. Dan ini juga mengingatkan gua ketika ada kabar Manchester United yang dihubungkan dengan Joao Neves, yang menurut Fabrizio Romano, jadi kalau Fabrizio Romano mengungkapkan, kemungkinan besar memang kabar ini betul, bukan rumor. Sekali lagi ya, Joao Neves ini sudah dipantau oleh Manchester United dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi Joao Neves sendiri juga ada rilis close yang Benfica tidak ingin kurang dari 120 juta euro, dan ini menyulitkan Manchester United. Namun demikian untuk lini tengah, Fabrizio Romano menginformasikan ini juga menjadi salah satu poin prioritas. Sekali lagi, menjadi salah satu poin prioritas. Kenapa? Situasi dengan Casemiro masih belum jelas, Christian Eriksen masih belum jelas, lalu juga Sofyan Amrabat masih belum jelas, belum pasti apakah akan dipermanenkan atau tidak. Donny van de Beek menurut gua salah satu tambahan juga ya, bagaimana
Donny van de Beek kemungkinan besar juga akan cabut dari Manchester United, dan pemain yang musim lalu dipinjamkan juga misalnya Hannibal Mejbri. Jadi ada banyak ketidakpastian di lini tengah, sehingga wajar kalau lini tengah ini juga menjadi salah satu poin prioritas dari Manchester United untuk bergerak di transfer musim panas nanti. Walaupun demikian gue melihat di lini tengah sendiri ya ini akan banyak penentuannya tuh dari kubu pemain juga. Misalnya Christian Eriksen yang saat ini masih konsentrasi dengan Euro. Bagaimana dia melihat proyeksi masa depannya? Apakah dia ingin menit bermain yang tinggi? Ketika dia ingin menit bermain yang tinggi, menurut gue sulit untuk didapatkan di Manchester United. Solusinya ya dijual, karena kontraknya akan berakhir musim depan ya kan, sehingga Manchester United dan juga kubu dari Christian Eriksen harus bersama membuat keputusan di musim panas kali ini. Casemiro pun juga demikian. Bagaimana dia melihat proyeksi dirinya di Manchester United? Akankah dia bisa beradaptasi dengan sistem dari Erik ten Hag yang dia sudah ketahui dari 2 musim berada di Old Trafford? Ataukah dia melihat sesuatu yang berbeda? Tidak dipanggilnya misalnya Casemiro ke tim nasional Brazil, ini menurut gue juga harusnya bisa dilihat sebagai salah satu tolak ukur mengenai Casemiro sendiri ya. Bagaimana sekali lagi dia melihat proyeksi dari dirinya. Apakah sekali lagi dia masih punya kemampuan begitu ya untuk terus bermain misalnya di Liga Inggris bersama dengan Manchester United? Kalau tidak, ini juga harus dipastikan secara cepat. Sofyan Amrabat pun juga demikian, diskusi ini akan terus bergulir. Artinya lini tengah ini menjadi lini yang juga tidak pasti bagi Manchester United. Hanya saja Manchester United sama seperti posisi-posisi yang lain menurut gue tidak bisa bergerak dulu sebelum ada kepastian secara internal dari pemain-pemain tersebut. Kenapa? Salah satu faktor terbesarnya adalah ya PSR, financial fair play. Bagaimana Manchester United harus juga bisa menyeimbangkan ya situasi neraca keuangannya, sehingga ya kayak lini belakang begitu, Jared Braithwaite, mereka bisa mulai melakukan misalnya penawaran karena memang situasinya memungkinkan. Rafael Varane sudah tidak ada di Manchester United. Ada penghematan ya dari faktor gaji, dan ini memberikan keleluasaan. Di samping memang kalau dilihat secara teknis lini back tengah ini memang menjadi prioritas banget, karena ya Manchester United tidak memiliki kuantitas dan juga kualitas yang bagus kalau dilihat dari musim lalu. Lini depan pun menurut gue juga ya, kenapa Manchester United misalnya sudah memulai pembicaraan dengan agen dari Joshua Zirkzee, karena misalnya ya keadaan dengan Anthony Martial yang sudah tidak lagi di Manchester United, ada penghematan ya dari gaji sang pemain yang juga cukup tinggi itu, sehingga Manchester United bisa lebih leluasa menurut gua untuk bergerak di posisi prioritas back tengah dan juga striker lini depan. Bagaimana dengan lini tengah itu tadi menurut gua akan sangat tergantung dari misalnya Casemiro dan juga 2 pemain yang disebut-sebut memang akan dilepas oleh Manchester United, Jadon Sancho dan juga Greenwood. Ini semua menurut gua ada keterkaitan, ada hubungan ya antara satu dan yang lain, dan ujungnya adalah pergerakan Manchester United di bursa musim panas kali ini. Fabrizio Romano untuk menutup video ini ya menyebutkan memang situasi-situasi aktivitas-aktivitas itu memang betul dilakukan oleh Manchester United sekali lagi dengan PSG ya, ada kontak, dan bukan hanya Manuel Ugarte saja yang dihubungi misalnya oleh atau dibahas oleh kubu dari PSG dan juga Manchester United. Ada pemain-pemain lain, tapi nama itu di salah satu yang disebutkan ya, kurang lebih demikian. Dan pergerakan Joshua Zirkzee itu juga betul dilakukan. Mungkin ada banyak fans sekali lagi ya yang berpendapat ya kenapa kok tidak cepat, kenapa kok lelet segala macam. Ya menurut gue kalau melihat pergerakan dari tim lain misalnya juga tidak semua sudah pasti ada mendatangkan pemain-pemain ya, apalagi kalau kita lihat secara spesifik di Liga Inggris. Manuel Ugarte ya dengan angka tinggi seperti itu menurut gue sulit ya untuk bisa ditebus. Mungkin untuk dipinjamkan itu bisa jadi salah satu solusinya, dan ini kan juga membutuhkan diskusi, ini membutuhkan pembahasan, jadi tidak bisa sembarangan. Dan itu sih gue lihat di Manchester United kali ini, bagaimana ketepatan itu penting. Ketepatan pemain, ketepatan keuangan, ketepatan posisi, ketepatan kebutuhan, dan ketepatan waktu juga.
sampai dengan sejauh ini semua konsentrasi masih lebih banyak di turnamen negara ya, artinya di Euro dan juga Copa America. Pre-season pun belum dimulai juga. Kontrak dari Erik ten Hag masih sedang dalam pembahasan. Jadi menurut gua proses masih menuju ke sana. Bagi fans, kesabaran itu yang dibutuhkan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat juga, subscribe. Semoga semua dilindungi Allah. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, murah-murah rezekinya, lancar-lancar terus usaha positifnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.